فأول أحمد ظهر الوزن إذا قال رضي الله عنكم وقال رضوان وأوحى إليه أيضا أيضا يا ابن مريم إذ نفسك فإن اتعبت فإن الناس وإلا فاستحي مني. وفي بعد هذا عن الله تعالى كل الذين يتفقهون لوجه الدين ويتعلمون لوجه العمل ويلبسون للناس أصول الله. مسوك الجباش ألسنة أحوال من العسل وقلوبهم أمر من الصبر أبي يختارون أم علي يجترئون فإن حلفت لابعثن على أولئك فتنة تترك الحليم منهم حيران. أوحى الله إلى موسى عليه السلام إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء فإن لم تفعل فضع كل شيء علمتك تحت الدواء فضع كل شيء علمتك. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala isyadu wa ibadah billahi hayyatun wa hadda wa na'ala amin. Wa uhiya ilayhi ay awha Allah ila Isa aydan. Ya ibn Adam, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya ibn Adam, wahai manusia, ilah nafsak, nasihati diri kamu. Ini ta'abta, kalau kamu sudah sadar, fa'ilin nas, maka nasihati orang. Wa illa, kalau tidak, kamu bisa nasihati orang, tapi diri kamu gak sadar, fastahyi minni, malulah kamu dari aku. Masya Allah. Sudah, orang itu jadi orang soleh, kemudian mensolehkan orang lain. Sehat, coba jangan nanti sendiri yang ada di luar. Suara Anda mengganggu orang dengar. Waktu majlis, satu yang berbicara, yang lainnya mendengar. Kalau Anda berbicara, berarti Anda mengganggu orang mendengarkan. Saya yang datangnya Anda tidak mendengarkan, kemudian mengganggu orang mendengarkan. Orang itu harus jadi orang yang soleh, kemudian mensolehkan orang lain. Soleh wa muslim. Tapi kalau dirinya tadi itu tidak soleh, mensolehkan orang lain, ini seperti kasyum'ah, seperti lilin. Wa ma huwa illa dubalatun buqilat tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariqu. Ini ibarat lilin yang menerangi orang, tapi dirinya harus terbakar, membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Atau malah berpenampilan lain, penampilannya bagus. Penampilan bagus, tapi niatnya bagus. Yang diucapkan hadis Rasulullah, yang diucapkan nasihat, semua kebaikan, tapi dirinya adalah semuanya duniawi, semuanya adalah ambisi. Maka orang ini dikatakan kal maghbar, dhahiruha ma'mur wa batinuha jadwalul muhtah.
seperti kuburan. Bohirnya makmum itu kuburan, apalagi kuburannya raja. Porcelain, atau dua bunga-bunga, tapi dalamnya kerangka tengkorak yang mengerikan. Atau mirhat, bohir jas, wabatinu arroz. Atau seperti WC, atasnya porcelain, bawahnya najis. Jika jadi wakil hanya menasihati orang untuk jadi baik, tapi dirinya nggak baik, kemudian berpenampilan baik, pakai imamah, pakai jubah, ini khawatirnya jadi seperti WC. Bohirnya porcelain bagus, tapi batinnya najis. Atau seperti kuburan, atau seperti rumah, dalamnya angker, banyak sawangnya, mukanya ada taman, ada pembelaan lampu, jalannya gelap angker. Bohirnya bagus, kalau baca enak, kalau ceramah luar biasa, tapi angker hatinya penuh dengan kebencian, cinta dunia, ambisi, hasud, dan lain-lain. Orang kalau hanya manfaat kepada orang lain tanpa berpikir dirinya, maka hati nilainya seperti itu, saudara. Kalau orang itu dirinya bagus, kemudian juga baik yang lainnya, alim wa amil, saleh dan muslim, itu kasyams, mudhi'ah wa tudhi'ul nas. Dirinya terang dan menerangi orang seperti matahari, terang dan menerang. Bukan misik atau bukan misik. Taibun wa yutibun nas, itu yutibun ghairam, atau seperti misik, wangi dan bisa mengorbankan yang lainnya. Hebat. Itu jadilah orang soleh dan muslim. Jangan bisa mengislah orang, memperbaiki orang, tapi dirinya tidak baik. Maka bisa jadi seperti WC, bisa jadi seperti seperti tubalah, seperti lilin. Tapi jadilah orang yang alim, wa'id, dan dirinya sudah mengamalkan ilmunya, maka kamu akan jadi pengingat fisik. Kata Nabi Isa, itu nafsak, nasihati diri kamu. Ini ta'atkah, kalau diri kamu sadar, fa'idin nas, maka nasihati orang lain. Wa illa, kalau enggak, fastahi minni, jangan sombong, jangan merasa hebat. Ini seharusnya hanya malu dari Allah. Kenapa? Orang bisa baik karena kamu, tapi kamu tidak bisa perbaiki diri kamu. Orang bisa tobat karena kamu, tapi kamu tetap pelaku dosa. Orang bisa masuk surga karena sebab kamu, tapi kamu masuk neraka. Malu, yang merasa bangga. Ini kadang-kadang yang penting ceramah, tapi dirinya tetap tidak pernah berubah, la akhlaknya, wala perbuatannya, semuanya. Maka ini fastahini, kamu adalah orang yang harus malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, orang itu wajibnya menyelamatkan diri dulu, baru keluarga, baru orang lain. Diri dulu harus selamatkan. Selamatkan diri Anda daripada perbuatan dosa, daripada maksiat, dari hati yang tidak baik. Ajari anak Anda, baru orang lain. Orang lain di rumah terus, tapi dirinya ada beres-beres. Bagaimana? Ini nilainya adalah nihil. Nilainya adalah nihil. Orang-orang dulu itu, kalau dia tadi itu sudah melakukan ilmunya, sedikit dia sampaikan jadi berkah.
dan diterima oleh hati orang. Jadi ceramah, nasihat itu saudara, kalau dari orang yang ahli menjaga sholat, dia mengajarkan bagaimana caranya untuk menjaga sholat, itu akan diterima. Kalau dia orang ahli qiyamul, dia nerangkan tentang fadilah qiyamul, akan diterima. Kalau orang jauh dari maksiat, dia ceritakan tentang bahaya maksiat, akan diterima. Tapi kalau hanya sekedar ceramah, kata-kata, maka hanya sekedar duduk. Karena dikatakan makharaja minal janan wa shalla ilal janan wa makharaja minal lisan kana haddul adan. Apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Apa yang hanya sekedar keluar dari lisan, lafaz-lafaz, hanya diterima oleh telinga. Keluar dari majlis lupa. Orang dulu jarang yang ceramah, satu kalimat langsung ingat, langsung diterima. Banyak orang bertobat kepada Allah Subhanahu Subhanallah, ya. Ada Bishir Al-Hafidh. Bishir Al-Hafidh itu bahasa. Dia orangnya ya keluar dari rumah, sudah keluar. Satu saat dia ingin kenal dengan ulama panutan, cari, dapat informasi, oh ada di daerah sana, berangkat ke sana. Sampai ada di sana, ada security yang harus datang masuk. Kemudian ada lagi penjaga di situ. Setelah itu ada tempat antrian, dijaga lagi. Setelah itu ada kamar, dijaga lagi. Setelah itu masuk dalam kamar. Itu pun ada mijit di kaki, ada mijit di tangan, ada kipas angin dulu, ada kipas. Dia dalam keadaan sakit waktu itu dan pernah tidur. Kemudian tanya si alim ini yang dikenal ini, ada apa katanya? Perlu apa? Perlu tanya ilmu. Tanya. Saya minta Anda duduk dulu. Duduk. Sebelum Anda tanya ilmu, saya mau tanya siapa guru Anda? Oh guru saya si wali fulan. Gurunya guru Anda? Oh Abi. Terus dari sahabat dari Nabi, ya dari Jibril, dari Allah. Kalau diurut ilmu ini dari Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad, ke sahabat, ke tabi'i, ke guru Anda sampai Anda. Iya. Benar. Yang kamu tanyakan, mulai guru Anda sampai ke Nabi, adakah akhlaknya seperti Anda? Nabi itu rumahnya nggak ada bawah, nggak ada yang menjaga waktunya. Nabi itu rumahnya sederhana. Nabi itu meladeni kamu, ikramu dhaif. Adakah akhlaknya seperti Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari informasi. Dapat di satu daerah. Masuk. Rumah pakai gede, bangunan yang megah seperti istana. Orang ini suruh rumahnya aja dikunci, tidak ada kuncinya, cuma diikat. Kenapa? Tidak mungkin maling masuk sini. Dan dia, kalau bukan karena takut anjing masuk rumah, aku nggak perlu ikat sudah, tidak ada apa-apanya. Masuk situ, mana si alim ini? Orang tua datang. Kenapa? Saya mau belajar wudhu, katanya. Oh, mau belajar wudhu. Panggil, pelayannya panggil, sudah bawakan bak kosong satu sama bak Islam. Saya praktekkan wudhu, saya nggak usah bicara banyak. Saya praktekkan wudhu, nanti kamu wudhu seperti itu saya ya. Pertama niat,
wa arba'a bil asr. Kemudian kumur itu dan ini sunnah. Udah basuh aja sambil niat ya 3 kali. Tangan kanan dulu ya 3 kali, kiri 3 kali, kepala dan kaki. Wudu seperti ini. Sebentar katanya. Saya praktekkan wudu yang saya saksikan dari kamu. Benar nggak wudu saya? Foto ya, Aisyah. Niat bagus, sampai basuh wajah 3 kali bagus. Baju tangan kanan juga bagus, itu udah ujung kanan. Tangan kiri basuh 4 kali, makruh. Kenapa? Israf. Wala tusrifu, innallaha yuhibbul musrifin. Jangan israf, yang batir. Allah itu benci dengan orang yang mengabur-aburkan, membuang ini. Kenapa adanya? Ini kan banyak air, tidak perlu kita tahu. Jadi kalau membasuh yang 3 kali ditambahi 1 kali itu mubadir, itu saudaranya setan. Lah rumahnya ente seperti gini. Kekayaan kamu seperti gini. Inti jangan hanya bisa ngajar tapi rasa memakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau hidup ada di zaman sekarang sangat ada kritik ini. Ya, luar biasa. Wafi ba'dil athar, di sebagian athar riwayat anillah ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Qulil ladzina yatafaqahuna li ghairi din. Katakan kepada orang-orang yang mereka itu memperdalam agama tapi bukan untuk selain agama, bukan agama. Ini belajar ilmu agama, tapi bukan untuk agama. Bukan untuk diamalkan, bukan untuk ibadah, tapi untuk materi, untuk cari duit, jadi popularitas, terkenal, bisa masuk dalam pemerintahan dan lain-lainnya. Kepada mereka. Wa yalbasuna linnas musukal dibash. Dia pakaiannya seperti orang zuhud, pakai dari kulit kambing. Saking dia tak punya pakaian kain. Al-sinatum ahlam dal asal. Kalau bicara mulutnya lebih manis daripada madu, saking enaknya. Tapi qulubuhum amarun as-sibir. Hatinya lebih pahit daripada jadam, daripada madu. Katakan kepada mereka yang pandai bicara, hati nggak beres dulu. Katakan kepada mereka yang punya ilmu agama tapi bukan untuk agama, untuk selain agama. Abi yang tarun, apakah karena aku mereka tadi itu tertipu? Karena Allah tertipu. Kenapa? Allah Rahman Rahim sehingga berani banyak dosa. Ada riwayat wa'athil anbiya wa'athil anbiya sehingga kamu menganggap diri kamu adalah pewaris Nabi. Tertipu dengan itu semua. Amaliyah yastariun, apakah mereka sudah nekat kepada aku? Bukan tertipu dengan Allah tapi siap melawan Allah. Sengaja berbuat dosa dan itu untuk melawan Allah. Nggak takut neraka. Ini halafku, aku sumpah la'atanna ala ulaika fitnah, bahkan aku akan kirim kepada mereka satu fitnah. Tatrukul halim minhum hayran. Fitnah itu membuat orang yang cerdas pun, orang yang berakal pun akan bingung hidup di zaman itu. Orang-orang yang punya ilmu tapi bukan untuk agama, tapi untuk dunia, untuk cari jabatan, untuk cari popularitas. Penampilan orang zuhud, bicaranya luar biasa, lebih manis daripada madu, nikmat berbicara, keterangannya, pidatonya luar biasa. Hati pahit, saudara, kebencian, hasud, ada rahmat, ambisi, egois. Ditanyakan dua hal. Tertipu karena Allah, karena melihat Allah itu
menerima rahmat atau menutupi aibnya dia, atau dia semakin diangkat derajatnya, atau rizkinya semakin dilancarkan, tertipu dengan Allah. Sehingga merasa, buktinya aku tambah berkah, buktinya banyak orang pengikutku tambah banyak, buktinya muridku tambah di mana-mana ribuan. Tertipu dengan Allah, atau memang berani sama Allah, nekat untuk berbuat dosa, menentang Allah Subhanahu. Kalau sudah zaman Nabi itu, yang punya ilmu begitu, saudara, yang punya ilmu begitu, maka Allah berjanji akan aku buat satu fitnah yang orang berakal pun akan bingung hidup di zaman itu. Mau ngadu sama siapa? Mau musyawarah sama siapa? Ini panutan ini yang mana sekarang? Yang bimbing ini yang mana? Khusirna hayal fi mafawizi jahilnya Musyabbahu bitu bisuwai hatil ghafri. Akan menjadi orang yang bingung, ibarat binatang ternak, itik ternak yang kehilangan orang yang memelihara. Kalau dulu baru tengah jalan aja diarahkan ke pinggir, baru dia mau mendekat sama jurang diarahkan ke tengah. Kalau sudah sore hari digiring ke kandang, yang miara meninggal dunia, akhirnya nggak tahu arah, ke tengah, ke jurang, masuk kali, ke tempat buaya, ke tempat itu mereka nggak tahu arah. Yang di akhir zaman nanti akan menjadi bingung. Jangan orang biasa, orang yang cerdas pun bingung pada zaman itu. Orang yang jujur difitnah jadi bohong. Orang yang amanat difitnah menjadi pengkhianat. Justru pengkhianat dia dipilih untuk memegang amanat. Justru pembohong dia dipilih untuk menjadi pembimbing. Yang berkomentar bukan orang yang layak, tapi yang berkomentar adalah wajib orang-orang rendahan yang dia tadi itu sok berpikir untuk kemaslahatan umat. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Karena itu, ikhwani, hati-hati. Ilmu ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi bahaya. Pulpen itu bisa mencatat hadis. Pulpen itu bisa untuk mencatat Al-Quran, ilmu yang manfaat. Tapi pulpen itu bisa dengan tanda tangan bisa jadi koruptor ini, bisa mencuri ratusan juta sampai miliaran, tapi bisa triliunan. Pulpen ini alat, bisa manfaat, bisa juga mudarat. Pedang kalau di tangan Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, maka akan menjadi pedang untuk membela agama Allah dan membela Muhammad. Tapi pedang ketika di tangan Abu Jahal, maka pedang adalah untuk menyerang Nabi Muhammad. Begitulah ilmu. Kalau untuk Allah, maka akan manfaat itu agama. Tapi kalau tidak untuk Allah, maka akan mudarat. Maka akan mudarat. Bahwa kulla syai'in 'allamtuka. Wa auha ila Musa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, idza ra'aital fuqara fasailhum kama tusail al-aghniya. Jika kamu tadi itu melihat orang-orang fakir, maka tanyalah kepada mereka seperti kamu bertanya orang-orang yang kaya. Orang kaya ini kan direken sama orangnya. Baru ketemu dan subhanallah, tapi dari mana? Mana sering lihat di TV? Nomor HP-nya berapa? Alamatnya ada di mana? Baru ketemu langsung bilang kok.
Kalau kamu ketemu orang fakir, perlakukan seperti orang kaya. Tanya di mana alamatnya, apa nomor teleponnya. Ini nomor telepon saya, kalau ada perlu nanti bisa kontak dengan saya. Orang fakir tidak mau, tidak ada hitungan. Usah kalau ketemu dengan orang fakir, tanya, perlakukan sopan seperti yang perlakukan dan tanya kepada orang kaya. Betul? Orang fukara ini saudara, mereka itu lambang kita cinta terhadap Allah dan kita tidak menjadikan dunia. Kalau kita tidak mereka orang fakir, itu berarti kita cinta dunia dan kita tidak menghargai Allah. Nabi itu cinta sama orang fakir. Nabi itu cinta sama orang fakir. Yadkhulu fuqara'u ummati qabla aghniyahim bi 500 am. Orang fakir umatku ini masuk ke surga sebelum orang kayanya 500 tahun. Mereka yang kaya ini payah dihisab, masyarakat ini orang sudah berdendang ada di surga Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun baru nyusul ya kayak sana. Karena itu jangan dilihat ke orang fakir. Ya, fakir itu ada dua. Ada fakir karena nggak punya dunia. Ada fakir dia merasa nggak punya apa-apa. Segalanya milik Allah, fakir milik Allah. Ini para ulia, para nabi walaupun kaya, dia tidak menganggap dirinya punya apa-apa, saudara. Semua milik Allah ya ayuhanas antum fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Karena itu bahasa mereka bahasa al-faqir ila Allah, orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini. Di mana rumahnya orang fakir ya? Majlisnya orang fakir. Jangan nggak diremehkan. Yang ditanya mana rumahnya orang kaya ya? Belum tentu orang kaya bisa sukses. Kadang-kadang kesuksesan yang ada di fuqara buat masakin. Mereka lebih nekat, Pak. Mereka lebih nekat. Di zamannya Nabi itu ada yang disebut ashabus suffah. Karena apa? Kata rumah tidurnya di teras masjid. Makannya kalau ada makan, kalau enggak ya udah tahan lapar. Tapi kalau sudah sholat di soft pertama mereka sebelum orang datang. Kenapa punya apa? Kalau sudah jihad di soft pertama dia. Kadang-kadang yang fakir tadi itu dengan doanya menjadi sebab lancarnya orang-orang berdagang. Kenapa? Al-fuqara ubu'asallahu yawmal qiyamah. Orang fakir itu akan menjadi orang-orang khusus Allah dari kiamat. Di atas dunia orang fakir mungkin membutuhkan bantuan orang-orang kaya. Tapi nanti ada di masyar orang-orang kaya membutuhkan bantuan orang-orang fakir. Mereka akan datang ke orang. Kamu ingat dulu waktu haus, aku kasih air. Aku tolong kamu, tolong saya sekarang yang banyak dosa yang hisab saya berat ini untuk diringankan sama Allah, untuk diampuni dosa Allah. Masih ingat kamu waktu lapar? Saya berikan roti. Oh iya masih ingat, tolong minta sama Allah untuk aku juga dibantu sekarang. Saya ini sudah payah hari ini masa supaya masuk surga secepatnya. Masih ingat kamu itu sakit? Saya dari sampai sehat. Tolong minta sama Allah. Saya sudah sakit semuanya. Untuk aku tidak disisa neraka dan masuk surga Allah. Karena itu Nabi berkata apa? Ittahidu ala al-fuqara'i ayati fa inna lahum dawlatan yawmal qiyamah. Yang banyak menanam jasa sama orang fakir. Karena sesungguhnya mereka punya kedudukan khusus nanti dari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak pernah peduli sama orang fakir. Pikirkan mereka semuanya. Kamu akan merasakan dari mana Allah akan menolong kamu. Kemudian fa'ilam taf'al fadha' kulla syai'in 'allamtuka tahta turab. Kalau kamu tidak perhatian sama orang fakir, padahal sudah tak kasih ilmu kamu yang Musa.
Sebetulnya ilmu adalah kita semua. Kalau kamu itu tidak peduli dengan orang-orang fakir, maka ilmu yang aku ajarkan kepada kamu taruh di tanah, ada manfaatnya. Itu ilmu tidak bernilai, buang ada di tanah. Buat apa kamu punya ilmu kalau kamu tidak perhatian sama orang fakir? Bagaimana pendidikan mereka? Bagaimana ekonomi mereka? Bagaimana kebutuhan mereka? Bagaimana pengobatan mereka? Bagaimana pendidikan mereka? Pikir. Kalau kamu nggak perhatian sama orang fakir seperti kamu perhatian orang dengan orang yang kaya, maka yang aku ajarkan daripada ilmu lalu ada di tanah, berarti tidak manfaat bagi kamu, nggak bernilai itu semua. Masya Allah. Itu harus ada kepedulian. Rintihan orang yang sakit itu yang bisa membuka hati kamu. Saya harus menolong. Perihnya perutnya orang yang lapar itu harus bisa menyadarkan kamu. Saya harus mesti makan. Tuh, bagaimana nanti kalau kau jalan dia lari. Dia kedinginan tuh, mereka nggak punya rumah. Mereka harus kehujanan. Wah, itu perlu biaya banyak. Yang kaya-kaya kumpul di sana. Ayo, sumbangkan semua sesuai dengan kamu. Insya Allah kamu akan bisa atasi. Nggak banyak orang itu. Tapi karena nggak peduli sudah, walaupun banyak yang kaya, tetap tidak menolong satu orang pun sudah. Jangan. Ya, sekalipun banyak ilmunya, kata Allah, kamu bisa taruh ilmu kamu ada di mana. Kalau kamu hanya banyak ilmu tapi tidak peduli dengan keadaan orang. Kemudian insya Allah kita jadi orang sendiri. Fadal, ada yang boleh ditanyakan?